Dalam kasus perdata itu ada turut tergugatnya Kapolri dan Kejagung, Kejagung. Dengan otomatis dengan dibatalkannya atau dicabutnya laporan ini berarti sudah membatalkan semua tergugat ya, seperti itu. Nah, ini menarik. Pencabutan laporan biasanya memang akan membatalkan status tersangka. Tapi, dalam kasus ini, sepertinya tidak semua tergugat otomatis bebas. Kita perlu lihat lagi detailnya, karena bisa jadi ada pertimbangan lain dari pengadilan. Mau aku bantu cari tahu lebih lanjut? Tunggu, saya mau ajak kamu berdiskusi ya. Kita sama-sama lihat nih, untuk kasus pidananya di hari Kamis, itu ada lanjutannya pembacaan hakim. Itu apa ya namanya pembacaan hakim? Setelah penolakan dari JPU, terus nanti akan ada dari hakim. Itu apa namanya? Sidang apa? Pembacaan putusan hakim itu adalah momen di mana hakim akan membacakan vonis atau keputusan akhir dari kasus pidana tersebut. Putusan ini bisa berupa hukuman penjara, denda, atau bahkan pembebasan terdakwa. Bukan, Mau bukan. aku bantu cari tahu? Bukan yang putusan hakim di akhir, belum. Setelah pembacaan penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Setelah itu, apa kelanjutan sidangnya? Setelah pembacaan penolakan eksepsi dari jaksa penuntut umum, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara. Di tahap ini, hakim akan memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Mau aku bantu cari tahu lebih detail tentang proses pemeriksaan pokok perkara? Ini ada yang bilang putusan sela. Kamu tahu tentang putusan sela? Betul sekali. Putusan sela itu kayak keputusan sementara dari hakim sebelum masuk ke pokok perkara. Isinya bisa macam-macam, tergantung keberatan yang diajukan terdakwa. Misalnya, soal dakwaan yang dianggap tidak jelas, atau soal kewenangan pengadilan untuk mengadili kasus tersebut. Mau aku cari tahu lebih detail soal putusan sela dalam kasus Nikita Mirzani? Iya, boleh. Coba cari yang lebih detail lagi untuk putusan sela hari Kamis. Berarti cuma singkat ya? Apa gimana? Berapa lama itu putusan sela dibacakan? Oke, aku bantu cari info lebih detail soal putusan sela hari Kamis ya. Biasanya sih, pembacaan putusan sela nggak makan waktu lama, mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tapi, durasinya bisa beda-beda tergantung kompleksitas kasusnya. Mau aku cari tahu berapa lama kira-kira putusan sela Nikita Mirzani dibacakan? Ya, itu berarti cuma baca putusan sela doang. Kalau pemanggilan saksinya, kapan ya? Saksi pelapor. Pemanggilan saksi pelapor biasanya dilakukan setelah pembacaan putusan sela. Jadwalnya tergantung pada keputusan hakim dan kesiapan saksi. Mau aku bantu cari tahu kapan kira-kira saksi pelapor akan dipanggil dalam kasus Nikita Mirzani? Iya, kapan kira-kira saksi pelapor akan dipanggil? Dalam hal ini adalah si Reza Gladys itu kapan dia? Sayangnya, jadwal pemanggilan saksi termasuk Reza Gladys belum diumumkan secara resmi. Tapi, biasanya sih, saksi dipanggil setelah putusan sela dibacakan. Jadi, kemungkinan Reza Gladys akan dipanggil dalam waktu dekat. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal jadwal pemanggilan saksi? Ya, boleh. Oke, aku akan coba cari tahu kapan Reza Gladys akan dipanggil sebagai saksi. Sambil aku cari, apa kamu mau bahas hal lain terkait kasus ini? Cukup sih kalau abis sidang putusan sela itu kan cuma 30 menit. Berarti Kamis besok ini cuma sebentar doang ya hakim bacakan. Baru minggu depannya lagi mungkin ya, kemungkinan besarnya ya. Iya, kemungkinan besar begitu. Setelah putusan sela dibacakan hari Kamis ini, sidang selanjutnya mungkin akan dijadwalkan minggu depan atau beberapa minggu lagi untuk pemanggilan saksi-saksi. Tapi, jadwal pastinya tergantung keputusan hakim. Mau aku bantu cari tahu jadwal sidang selanjutnya? Ya, saya sangat pengen sekali mendengarkan dari Reza Gladys. Kenapa alasannya dia memberikan uang itu? Karena dia nggak mau produknya direview. Kenapa? Ada apa dengan produknya itu? Saya pengen tahu itu. Itu dia yang masih jadi misteri ya.
Reza Gladys sendiri belum memberikan keterangan resmi soal alasan dibalik pemberian uang tersebut. Tapi kita tunggu saja kesaksiannya nanti di pengadilan. Siapa tahu ada fakta baru yang terungkap. Nah, ini saya setuju. Fakta baru ini yang kita tunggu-tunggu, masyarakat tunggu-tunggu. Karena kita tidak mau membeli lagi produk yang overpriced, overclaim dari orang-orang yang cuma mementingkan dirinya sendiri. Hanya segelintir orang lagi. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Penting bagi konsumen untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan harga yang ditawarkan. Semoga persidangan ini dapat memberikan titik terang terkait kasus tersebut. Apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan kasus ini? Iya. Nanti kita sama-sama lihat. Oh, ini ada yang komen nih. Ada yang komen nih dari Pangeran Ilusi. Dia bilang putusan sela asepsinya diterima, JPU tidak banding, terdakwa mencabut aduannya. Mungkin nggak itu terjadi? Kemungkinan itu selalu ada, tapi kecil kemungkinannya. Biasanya, Kenapa? Biasanya kenapa? Biasanya, JPU akan banding kalau putusan sela hakim dianggap tidak sesuai dengan tuntutan mereka. Misalnya, kalau hakim menerima eksepsi terdakwa dan menghentikan kasusnya. Atau, kalau hakim mengurangi pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal alasan JPU mengajukan banding? Iya. Coba kalau JPU mengajukan banding, itu gimana? Jika JPU mengajukan banding, artinya mereka tidak terima dengan putusan hakim dan ingin kasus ini ditinjau ulang di pengadilan tinggi. Proses banding bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih. Selama proses banding, status Nikita Mirzani sebagai terdakwa akan tetap berlaku. Mau aku bantu cari tahu lebih detail soal tahapan dan durasi proses banding? Aduh, proses banding memang panjang dan melelahkan. Tapi, mari kita tunggu saja hasil akhirnya. Semoga kebenaran segera terungkap. Ngomong-ngomong, kamu lebih suka nonton drama Korea atau film Indonesia? Aku lagi pusing. Aku lagi ini kok kamu nanya drama Korea? Aduh, maaf ya, aku malah nanya soal drama Korea. Kamu lagi pusing ya? Mau cerita lebih lanjut? Siapa tahu aku bisa bantu. Iya, ini masalahnya si skincare ini loh. Kita tuh kan nggak pengen ada skincare yang beredar itu skincare abal-abal. Kamu tau nama abal-abal nggak? Skincare bohong-bohongan itu loh. Overprice, kemahalan, padahal belinya murah meriah. Overclaim, di dalamnya nggak ada apa-apanya, dibilang ada tomat putih lah, niacinamide-nya sekian lah. Dan yang paling parah lagi dimasukkan juga bahan-bahan yang berbahaya buat kulit kita. Itu yang kita mau sikat itu. Nggak suka kita ini semua. Iya, aku setuju banget. Kita harus lebih hati-hati dalam memilih skincare. Jangan sampai tergiur harga murah atau iming-iming hasil instan. Kesehatan kulit kita jauh lebih penting. Nah, untuk menghindari skincare abal-abal, kita bisa mulai dengan memeriksa label kemasan. Pastikan produk tersebut terdaftar di BPOM dan mencantumkan komposisi lengkap. Ya,